Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ruslan, PAI 2B, Institut Agama Islam Al-Qadiri, Jember. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran. Apa itu ulumul Quran? Definisi ulumul Quran menurut beberapa ulama. Yang pertama menurut Mana Al-Qatan tahun 1973. Ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi sebab turunnya, pengumpulan dan urutan-urutannya, pengetahuan tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, nasikh dan mansukh, mahkam dan mutasyabih, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang kedua, menurut Al-Zarqani, ulumul Quran adalah beberapa pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi turunnya, susunannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, tafsirnya, kemukjizatan, nasikh dan mansukhnya, penolakan dari hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya, dan sebagainya. Jadi itu definisi ulumul Quran menurut Mana Al-Qatan dan menurut Al-Zarqani. Berikutnya adalah 17 cabang ulumul Quran menurut T.M. Hasbi As-Siddiqi tahun 1990. Yang pertama adalah ilmu mawatin al-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan tempat-tempat turunnya ayat. Yang kedua, ilmu tawarikh al-nuzul, ilmu yang menerangkan dan menjelaskan masa turunnya ayat dan tertib turunnya. Yang ketiga, ilmu asbab al-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat. Yang keempat, ilmu qiraah, yaitu ilmu yang menerangkan tentang macam-macam bacaan Al-Quran, mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Yang kelima yaitu ilmu al-tajwid, artinya ilmu tentang cara membaca Al-Quran, tempat memulai dan pemberhentiannya, dan lain-lainnya. Yang keenam, ilmu gharib Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang makna kata-kata atau lafal yang ganjil yang tidak lazim digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang ketujuh, ilmu i'rab Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang kedudukan suatu lafal dalam kalimat atau ayat, begitu pula tentang harokatnya. Yang kedelapan, ilmu wujud wa al-nazair, ilmu wujud wa al-nazarir, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang lafal-lafal dalam Al-Quran yang memiliki banyak arti dan menerangkan makna yang dimaksud pada suatu tempat. Yang kesembilan adalah ilmu ma'rifah al-muhkam wal mutasyabbih, yaitu ilmu yang membahas tentang ayat-ayat yang dipandang muhkam dan ayat-ayat yang dianggap mutasyibah. Cabang yang ke-10 adalah ilmu nasikh wal mansukh, artinya ilmu yang menerangkan tentang ayat-ayat yang dianggap mansukh oleh sebagian ulama. Yang 11, ilmu bada'i Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang keindahan susunan ayat-ayat Al-Quran, menerangkan aspek-aspek kesusasteraan Al-Quran serta ketinggian balaghahnya. Yang ke-12, ilmu i'jazul Quran, yaitu ilmu yang secara khusus membahas tentang segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Yang ke-13, ilmu tanasub ayatul Quran, ilmu yang membahas tentang kesesuaian suatu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. 14. Ilmu aqsam Al-Quran,
ilmu yang membahas tentang arti dan tujuan sumpah Tuhan dalam Al-Quran. Yang ke-15 adalah ilmu amsal Al-Quran, ilmu yang membahas tentang perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ke-16 Imjidadul Quran, ilmu yang membahas tentang bentuk-bentuk debatan yang dikemukakan dalam Al-Quran yang ditujukan kepada segenap kaum musyrikin dan lain-lain. Yang ke-17 ilmu adabut tilawatul Quran, ilmu yang membahas segala aturan yang harus dipakai dan dilaksanakan dalam membaca Al-Quran. Inilah 17 cabang ilmu ulumul Quran menurut T.M. Hasbi As-Siddiqi. Nah, berikutnya adalah perkembangan ulumul Quran. Perkembangan ulumul Quran yang pertama adalah qoblal asr at-tadwin atau fase sebelum kodifikasi atau periode abad pertama, merupakan pertumbuhan cikal bakal ulumul Quran. Nah, pada fase pertama ini, pada abad pertama, terjadi pada masa Nabi dan beberapa para sahabat Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Nabi belum ada kebutuhan menuliskan ilmu Al-Quran dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah pada umumnya para sahabat termasuk bangsa Arab yang memiliki daya hafal yang sangat kuat. Yang kedua, sebagian besar para sahabat termasuk buta aksara, sehingga yang menyebabkan mereka tidak bisa baca dan tulis. Yang ketiga, alat tulis pada saat itu tidak mudah didapat. Jadi tidak seperti sekarang, di mana saat ini alat tulis begitu banyak, baik berupa pena, kertas, maupun berupa perlengkapan elektronik seperti laptop dan komputer. Sementara pada masa itu, alat tulisnya merupakan lembaran-lembaran dari kulit kayu atau kulit-kulit binatang. Jadi tidak seperti masa saat ini. Yang keempat, Rasulullah melarang sahabat menulis sesuatu yang bukan Al-Quran, yang dijelaskan para ahli hadis jika menulis bersamaan dengan menuliskan Al-Quran. Jadi Rasulullah memang melarang para sahabat menulis yang bukan dari Al-Quran, khawatir bercampur dengan Al-Quran. Itu pada masa Rasulullah. Kemudian pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, Al-Quran disampaikan dengan jalan talqin atau mengajarkannya dengan secara langsung, dengan memperdengarkan dan musyafahah dari mulut ke mulut. Sedangkan pada masa Utsman bin Affan, Islam sudah semakin luas dan berkembang ke luar bangsa Arab, sehingga timbul bahasa-bahasa Arab dan selain Arab atau yang disebut dengan ajam. Ditambah lagi para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat sudah banyak yang gugur di medan perang dalam perluasan dan penyebaran Islam. Percekcokan dialek cara membaca Al-Quran sudah mulai ditemukan. Utsman mengambil tindakan mengumpulkan para penghafal Al-Quran dan segera membentuk panitia penulisan Al-Quran dengan menunjuk sekretaris Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Thabit, menjadi ketua panitia pembukuan Al-Quran. Maka secara resmi di masa Khalifah Utsman bin Affan inilah pembukuan Al-Quran dimulai dengan alasan yang telah disebutkan tadi. Yang kedua adalah masa tadwin atau kodifikasi. Ini terjadi diawali pada abad kedua Hijriah. Pada abad kedua ini ulumul Quran berkisar di sekitar tafsir Al-Quran yang lebih dikenal dengan kodifikasi pendapat-pendapat dari para sahabat dan tabi'in. Pada abad ini para ulama memberikan prioritas perhatian kepada ilmu tafsir karena fungsinya sebagai al-ulum atau induk dari ilmu. Yang kedua adalah pada abad ketiga Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah ini, di antara ulama yang terkenal pada abad ini adalah Ali bin al-Madini, Syekh al-Bukhari, Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, dan Al-Qiraat, Ibnu Qutaibah, Muhammad bin Ayyub ad-Diris. Yang ketiga pada abad keempat Hijriah.
pada abad keempat ini, di antara kitab ulumul Quran berkisar di sekitar pokok bahasan asbabun nuzul, ilmu nasikh wal mansukh, ilmu wa nuzila bil Makkah wa ma nuzila bil Madinah. Yang keempat yaitu pada abad kelima Hijriah. Pada abad kelima inilah dijadikan sebagai abad ditemukannya kitab ulumul Quran sebagai disiplin ilmu. Baik, itu tadi sedikit tentang masa tadwin atau kodifikasi. Sebenarnya masih ada lagi beberapa abad berikutnya ya. Namun kita lanjut ke ruang lingkup pembahasan mengenai ulumul Quran. Nah, ruang lingkup ini ada 6. Yang pertama yaitu persoalan turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran, yang meliputi waktu dan tempat turunnya Al-Quran atau awqat nuzul wal mawatinun nuzul. Yang kedua, sebab-sebab turunnya Al-Quran, asbabun nuzul. Yang ketiga, sejarah turunnya Al-Quran atau tarikh an-nuzul. Yang kedua, persoalan sanad atau rangkaian para periwayat, meliputi riwayat mutawatir, riwayat ahad, riwayat syadz, macam-macam qiraat Nabi, para perawi dan penghafal Al-Quran, serta cara-cara penyebaran riwayat atau tahammul. Ruang lingkup yang ketiga adalah persoalan qiraat atau cara pembacaan Al-Quran, yaitu cara berhenti atau waqaf, cara memulai atau ibtida, imalah, bacaan yang dipanjangkan, mad, meringankan bacaan, hamzah, memasukkan bunyi huruf yang sukun pada bunyi sesudahnya atau idgham. Kemudian ruang lingkup berikutnya yang keempat adalah persoalan kata-kata Al-Quran, yaitu kata-kata Al-Quran yang asing atau gharib, kata-kata Al-Quran yang berubah-ubah harokat akhirnya atau disebut juga mu'rab. Yang ketiga, kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna serupa atau homonim. Yang keempat, padanan kata-kata Al-Quran atau sinonim. Yang kelima, isti'arah dan penyerupaan atau tasbih. Berikutnya persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Yang pertama, makna umum atau am yang tetap dalam keumumannya. Yang kedua, makna umum atau am yang dimaksudkan makna khusus. Makna umum atau am yang maknanya dikhususkan sunnah. Yang keempat, nas. Yang kelima, makna lahir, makna global atau mujmal, makna yang diperinci atau mufassal, makna yang ditunjukkan oleh konteks pembicaraan atau mantuk, makna yang dapat dipahami dari konteks pembicaraan atau mafhum, nas yang petunjuknya tidak melahirkan keraguan atau muhkam. Yang ke-11, nas muskil, ditafsirkan karena terdapat kesamaran di dalamnya atau mutasyabih. Nas yang maknanya tersembunyi karena suatu sebab yang terdapat pada kata itu sendiri atau muskil. Ayat yang menghapus dan dihapus atau nasikh mansukh, yang didahulukan atau muqaddam dan yang diakhirkan atau muakhar. Yang terakhir atau yang keenam adalah persoalan makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran, yaitu berpisah atau fasal, bersambung atau wasal, uraian singkat atau ijaz, uraian panjang atau itnab, uraian seimbang atau musawah. Dan yang keenam adalah pendek atau qasar. Baik, terima kasih. Itu tadi sedikit penjelasan tentang ulumul Quran dan perkembangannya. Kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf atas segala khilafnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat menambah wawasan kita dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.